Sastro untuk penjelasannya. Teman-teman boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Sastro. Jadi mungkin untuk kelanjutan pertanyaan, saya tahu banget teman-teman udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan juga ya untuk Pak Sastro. Mungkin untuk pertanyaan saya buka di sesi akhir, jadi kita akan lanjut dulu gitu ya tentang Jamesta Istimewa ini. Implementasinya, piloting projectnya kemarin seperti apa, itu akan dijelaskan detail oleh narasumber kita yang kedua yaitu Mas Sena. Mas Sena, apa kabar Mas Sena? Baik, makasih Nana. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi hari ini datang dari mana Mas? Dari Bandung. Dari Bandung Iya. juga. Oke, memang tinggal di Bandung atau di Jakarta atau gimana Mas? Oh, kalau saya tinggalnya di Bandung Coret ya, Cimahi. Ini khusus ke sini demi basic income. Luar biasa, ini semua khusus ke sini ya demi Demi Mas basic Yano, income. iya. Oke, demi Mas Yanu. Oke Mas Sena, nih teman-teman udah gak sabar banget, jadi Siap. pengen tahu tentang, mungkin kemarin teman-teman udah baca Hmm. report dari pilot project di Yogyakarta seperti Oke. itu. Cuman alangkah lebih masuk mungkin ya Mas ya, lebih berasa kalau misalkan kita mendengarkan penjelasan langsung gitu Mas. Jadi monggo Mas Sena bisa, Siap. Berdiri ya. yes boleh. Ada clicker nggak atau next aja? Berarti minta next ya. Oke. Selamat siang. Ya, di sini saya mau cerita sedikit ya. Tadi Nana udah intro bahwa kemarin sempat di-share yang hasil risetnya berarti ya Mas Anu ya. Nah, di sini emang saya akan lebih dalam bukan ke hasil risetnya tapi tentang cerita besarnya operasionalisasinya karena emang saya utamanya pegang bagian itu ya. Di bagian penelitiannya full di Mas Yanu dan teman-teman yang ngulik di penelitiannya. Jadi ini ceritanya ya, ini ceritanya Jamesta Istimewa. Latar belakangnya adalah persis yang tadi Mas Sastro bilang. Jadi ini ada grup namanya Koalisi Jamesta. Ini tanggal kapan ini saya join grupnya ya lupa. 6 Desember 2020. Jadi 2020 zaman-zaman Covid, grup inilah yang grup panitia dari Kongres Jamesta yang tadi Mas Sastro ceritakan gitu ya. Jadi sebelum momen ini saya pribadi udah ngulik basic income, tapi waktu itu ya masih sendirian, baca-baca dari luar, ketemu beberapa orang teman, salah satu kunciannya adalah Mas Yanu. Jadi ngobrol-ngobrol sama Mas Yanu tentang basic income, nemu Indobik, terus dikasih tahu, ada nih orang-orang yang mikirin Jamesta tuh nggak cuma satu dua orang gila doang ini. Jadi ada banyak orang gilanya gitu. Jadi banyak orang-orang aneh yang ngomongin UBI, kan masih belum mainstream ya. Dan bahkan udah nemu istilah sendiri, Jamesta tadi. Pas saya dengar pertama Jamesta ini apa lagi gitu kan, oh ternyata ya translate dari UBI. Dan tadi ya yang Mas Sastro bilang, Jamesta ini benar-benar koalisi berbagai organisasi yang sebenarnya kalau dirunut satu-satu mungkin nggak kebayang bahwa oh kok dia dukung UBI gitu. Tapi ternyata UBI ini isu yang cukup universal sehingga banyak yang bisa mendukung. Next. Momentumnya waktu itu adalah Kongres Jamesta itu Januari 2021. Nah setelah itu selesai, benar kata Mas Sastro, saya pribadi itu merasa ini perlu nih contoh piloting yang ada di Indonesia. Karena yang tipikal terjadi adalah kalau ada orang dapat cerita bagus dari luar negeri, mereka akan, di Indonesia mah nggak bisa, orang kita mah beda gitu ya. Kayak seakan-akan kita varietas homo sapien yang beda gitu dengan negara-negara lain gitu, seakan-akan berbeda. Oke ada bedanya, tapi sudah banyak kok tempat yang melaksanakan UBI gitu ya. Kemarin pasti sudah di-sharing ya sama tim yang sharing di hari kemarin ya, bahwa sudah banyak dari negara maju, negara berkembang yang mirip seperti kita, Afrika, India dan semacamnya. Waktu itu momentumnya apalagi COVID. Tadi bansos itu nyasar, salah, dicomot, diambil, banyak isu yang sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan ya udah tunai dan universal gitu kan. Next. Ya, seharusnya UBI bisa jadi solusi karena satu menghindarin korupsi, terus menghilangkan kemungkinan salah sasaran. Jadi misalnya ada 1.000 orang yang mau dapat sesuatu, kalau kita harus memilih 400-nya, berarti kan ada kemungkinan salah kan? 400 orang itu benar nggak yang berhak dapat? Daripada kita pusing dan menyuruh orang untuk menyisir 400 dari 1.000, ya udah 1.000-nya dapat semua, pusing amat gitu kan? Menghilangkan stigma terhadap orang miskin atau penerima bantuan. Karena semuanya dapat, jadi orang tidak akan menunjuk bahwa oh yang dapat itu
cupu, miskin, lemah. Enggak, lo kan dapat semua. Jadi kita setara. Membebaskan penerima dalam memberi barang atau jasa sesuai kebutuhan. Jadi kalau ada orang ngasih bantuannya itu bukan tunai, sebenarnya bisa kita asumsikan orangnya sotoy gitu. Dari mana Anda tahu bahwa saya beli berasnya beras yang itu? Ini contoh aja ya. Seharusnya tuh kita cukup percaya bahwa ya ini saya kasih uang, orang tersebut yang tahu uang ini akan dipakai untuk apa. Itu kan basic dari basic income ya. Mau dipakai buat rokok, mabok, buat saya pribadi, ya terserah. Toh dia yang tahu bahwa itu yang dia butuhkan. Buat bayar utang, monggo. Jadi itu yang akan sangat mengurangi kesalahan atau kekurangan dari mekanisme-mekanisme bantuan yang biasanya terjadi. Bayangkan ini pas masa-masa COVID ya, apalagi ya, 2020-2021. Lanjut. Tapi tadi persepsi masyarakat terhadap Jamesta itu jelek gitu ya. Terlalu besar anggarannya, oke. Akan menyebabkan inflasi, orang jadi pemalas, kelompok ekonomi atas seharusnya tidak perlu menerima. Persis yang tadi Nana sampaikan. Concern-concern ini tuh wajar, oke bisa dipahami. Lanjut. Kalau kami melihatnya waktu itu penyebab utamanya adalah karena belum ada eksperimen Jamesta di Indonesia yang menganalisis dampaknya terhadap penerima. Tadi, contohnya di luar negeri ada argumen tambahan ya beda dong gitu ya. Itu yang pengen kita coba berantas. Lanjut. Maka dari itu sebagai bentuk solidaritas pemulihan ekonomi di masa pandemi waktu itu sekaligus mencari tahu dampak Jamesta terhadap penerima. Maka next lahirnya si eksperimen Jamesta Istimewa. Itu latar belakangnya. Ini ringkasannya, tulisannya kecil-kecil ya, saya bacakan beberapa. Ini ringkasan supaya teman-teman, karena waktunya memang tidak panjang ya, ini untuk mempercepat pemahaman. Intinya adalah kita kemarin 25 orang penduduk Jogja dipilih secara acak untuk dapat 500.000 per bulan selama 6 bulan tanpa syarat. Saya detailkan beberapa hal. Mengapa 25 orang? Karena anggarannya mepet. Jadi memang uangnya tidak banyak. Yang penting kita let's go aja dulu gitu kan. Terus untuk mengimbangi penerima ada 25 orang, kita milih 75 orang kelompok kontrol. Jadi ada 25 penerima, ada 75 kelompok kontrol. Yang mana kelompok kontrol ini tuh dia dapat 50.000, tapi syaratnya harus ngisi kuesioner. Jadi berlawanan dengan teman-teman yang penerima ini tuh tetap ngisi kuesioner, tapi penerima itu ngisi nggak ngisi dapat. Kalau kontrol harus ngisi baru dapat, itu pun 50.000 dan tidak tiap bulan. Mengapa penduduk DIY, ini ada orang Jogja nggak ya di sini? Oh ada, orang Jogja. Pak. Sebenarnya ini data-data yang tidak baik tentang DIY ya, karena provinsi dengan UMP terendah di Indonesia gitu ya, itu realita mungkin ya. Nrimo eng Pandum, ya, andalan. Penduduk yang dimaksud di sini adalah berdomisili di Jogja. Jadi kami mengambilnya tuh domisili di Jogja, bukan berarti KTP Jogja. Jadi pertanyaan KTP-mu ngendi nggak relevan. Tinggalmu ngendi relevan. Kenapa? Jadi supaya mahasiswa yang tinggal di Jogja pun bisa dapat. Karena targetnya adalah orang yang hidup di Jogja, bukan KTP Jogja. Inilah sumber nama istimewa. Karena kan Jogja, Jogja, Jogja istimewa, itu Jogja istimewa. Makanya Jamesta istimewa. Mengapa dipilih secara acak? Kembali kepada semangat dasar UBI. Jadi tadi Mas Yanu sempat cerita ya, unconditional atau universal. Kita ngincer unconditionalnya dulu. Karena duit mepet, plus karena itu yang kelihatannya lebih, kalau waktu itu kita menilai ya, lebih memerdekakan. Siapapun bisa dapat, sehingga tidak ada stigma. Jadi asalkan dia tinggal di Jogja, dia berhak untuk masuk ke dalam pilihan. Orang yang dipilih maksudnya ya. Kenapa 500.000 per bulan? Tadi udah sempat disebut ya, nilai kemiskinan. Waktu itu tahun 2021 482.000 per bulan ya kita bulatkan ke atas. Persis kayak kata Mas Sastro, anggapannya orang-orang yang dapat Jamesta Istimewa otomatis tidak miskin. Walaupun ini 500.000-nya kan per kapita ya. Ini kita ngasihnya per kakak sebenarnya. Tapi ya sudah kita argumennya begitu.
Kenapa selama 6 bulan? Jadi karena perlu waktu yang cukup untuk melihat efek dari si Jamesta ini. Kalau cuma sebulan 3 bulan, belum berasa bahwa salah satu elemen yang pengen kita pastikan adalah ketika orang bisa melihat bahwa uangnya itu selalu datang, mereka kan bisa ngeplan. Ya kan? Jadi elemen bisa merencanakan itu salah satu yang krusial untuk terjadi. Tapi kenapa nggak setahun? Sekali lagi duitnya kurang gitu ya. Jadi untuk yang eksperimen berikutnya harus mikirin duitnya lebih ready lagi. Tapi 6 bulan tuh kita kutak-katik, oh lumayan nih. Sebulan terlalu sebentar ya nggak berasa kan, sebulan kayak sekedar uang jajan gitu. 3 bulan kurang, oh 6 bulan lumayan. Elemen planningnya tadi yang krusial, karena sebulan 2 bulan awal orang mungkin nggak akan percaya, ah emang iya akan ditransfer duit gitu. Begitu bulan ketiga, keempat, beneran ada. Mereka pasti di bulan-bulan berikutnya udah mikir, ya kan? Kalau kita dapat gaji kan udah planning kan, gaji turun langsung jajan, beli baju gitu ya, ke mall, restoran, elemen planning itu yang penting. Karena efek dari UBI itu salah satu yang krusial adalah menenangkan kan, membuat kita lebih bisa mengurangi kekhawatiran terhadap penghidupan. Mengapa diberikan tanpa syarat tadi ya? Jadi buat penerima ngisi kuesioner maupun enggak, walaupun untuk kepentingan penelitian ya, tetap kita kasih. Karena ya balik ke isu tanpa syarat tadi, pokoknya kamu dapat 500.000 6 bulan, 25 orang. Lanjut. Ini alur eksperimennya ya. Secara umum waktu itu kita melakukan perancangan eksperimen, habis itu secara paralel, burem. Itu yang tengah ada 3 tuh penggalangan dana, pendaftaran calon penerima, lalu penyusunan instrumen penelitian. Yang warna gelap itu dana terkumpul. Nah penggalangan dananya tuh kita swadaya, setelah itu terkumpul kita lakukan pengundian penerima. Kenapa diundi? Kita akan cerita lebih lanjut. Habis itu baru dananya disalurkan, setelah itu ada proses penelitian. Sebenarnya harapannya setelah proses penelitiannya terjadi, kita buat angkatan-angkatan berikutnya. Ini kan angkatan pilot kita nyebutnya. Tapi waktu itu ya tidak berlanjut. Harapannya nanti dari teman-teman di sini berarti kan ada keberlanjutan berikutnya ya. Next. Nah ini kita cerita penggalangan dana. Inspirasinya adalah dari waktu itu di COVID ada namanya bagi rata. Jadi bagi rata ini intinya orang-orang yang perlu bantuan, mereka tuh bisa mengajukan data diri ke bagi rata, habis itu muncul daftarnya, orang-orang yang punya pendapatan lebih bisa memilih langsung untuk memberikan transfer secara langsung, itu namanya bagi rata. Bisa dicek di Instagram masih ada. Terus satu lagi itu namanya, bahasa Jermannya Main Grundeinkommen. Translasi Inggrisnya adalah My Basic Income. Ini adalah inspirasi utama banget untuk Jamesta Istimewa. Jadi di Jerman mereka tuh ada satu program di mana setiap bulan bahkan. Jadi setiap bulan tuh dipilih sekian orang untuk dapat basic income selama saya lupa setahun atau 3 tahun gitu. Jadi orang-orang yang terpilih secara acak akan dapat setahun atau 3 tahun di Jerman. Itu ada linknya nanti kalau mau dilihat ya. Kalau sudah masuk Linktree bisa dicek linknya. Lanjut. Jadi inspirasi kita untuk melakukan penggalangannya dari swadaya, dari masyarakat gitu ya, bukan dari pemerintah. Karena emang kita juga nggak punya jaringan ke situ. Tidak berharap dari sana juga, jadi kita ambil dari swadaya, dari umum. Kita galang di Kita Bisa, tapi kita di carry. Tahu istilah di carry nggak ya? Sangat dibantu lah ya, di carry oleh Ahmad Zaki Foundation. Waktu itu kita galang di Kita Bisa, lumayan momentumnya, tapi yang bikin kita bisa mulai itu adalah dari Ahmad Zaki Foundation masuk 100 juta. Jadi 20 jutaan lebih itu dari publik, 100 jutanya dari Ahmad Zaki Foundation. Lanjut. Terus kita buka nih pendaftaran calon penerima. Ini sekilas kita dapat 2.115 pendaftar waktu itu di Jogja. Di salah satu isian formnya kita tanya, jika Anda terpilih untuk mendapatkan 500.000 per bulan selama 6 bulan tanpa syarat, apa yang akan Anda lakukan? Ini 2.115 orang. Terus kita bikin word cloud,
Kata-kata yang muncul tuh kebutuhan, modal, saya usaha, memenuhi kebutuhan, membeli, membayar, keluarga. Jadi ya emang untuk kebutuhan keluarganya gitu ya. Perlu diingat ini masa-masa COVID sekali lagi ya. Ini masa-masa COVID, waktu 2021, 2022. Lanjut, waktu itu kita simple banget pakai WA Blast aja. Jadi kita bikin pendaftaran calon menerima program bla 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 bit.ly, info lebih lanjut ada jamestaistimewa.id. Hanya dengan ini doang dapat tuh 2000 orang. Maksudnya doangnya dalam arti bentuk forwardannya ya. Tapi yang melakukan forward ini memang banyak banget orangnya. Kita share di tim Koalisi Jamesta. Yang tadi, Koalisi Jamesta itu 41 organisasi, orangnya banyak, itu disebar, sebar, dapatlah 2000. Nanti kalau teman-teman misalnya mau melakukan hal yang sejenis, saranku jejaring koalisi, kolaborasi itu sangat penting ya untuk dapetin jumlah orang yang potensial untuk jadi penerima. Lanjut. Lalu kita undi. Next. Inspirasinya si main Grunden Common tadi. Jadi mereka tuh tiap bulan ada live streaming. Live streaming buat ngacak si siapa yang kepilih gitu ya. Karena orang tuh bisa daftar di website mereka, habis daftar tuh dapat kode, kode itu jadi ID. ID itu dipilih tiap bulan siapa yang dapat. Ini kayak aku yang ingat begini-begini tuh, nggak tahu masih ada nggak ya acaranya Gebiar BCA dulu di Indosiar. Yang muda-muda mungkin nggak tahu ya, Gebiar BCA dulu ada. Lanjut, kita meniru. Jadi waktu itu kita undi di Jogja. Kita pakai kode apa? Pingpong, kita kasih nomor angka gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada satu Wheel of Fortune, ada rodanya ini awalnya mau dibikin custom ya, tapi malas terus beli di IKEA murah ini mah, cuma berapa puluh ribu nggak tahu. Next. Kenapa kita undi? Jadi undi ini adalah cara kita untuk bilang bahwa kita tidak melakukan seleksi apapun selain Anda tinggal di Jogja. Selama Anda tinggal di Jogja, mau pendapatannya 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar per bulan, boleh dapat. Punya kesempatan untuk dapat. Di undi ini hanyalah untuk memilih siapa yang dapat, tapi yang berhak dapat sebenarnya semuanya. Itu pesan yang kita sampaikan. Kenapa harus diundi gitu. Jadi waktu ngundi pun kita juga bilang, setelah diundi terpilih, kita melakukan verifikasi, hanya verifikasi domisili aja. Pendapatan apa, data lain segala macam nggak penting. Penting untuk keperluan penelitian. Bisa dicek datanya ya. Jadi data pendaftar itu ada persebarannya. Ada yang pendapatannya kecil, besar, menengah. Ini persebarannya ya. Nah, kita habis itu melakukan verifikasi. Ini penting banget kalau menurut kami waktu itu ya. Jadi penerima dan kontrol itu kita minta untuk melakukan verifikasi. Ini satu hal yang waktu itu apalagi COVID kan. Ini cara kita untuk mendekati atau membuktikan bahwa dia tinggal di Jogja. Pertama, coba back. Foto selfie di depan tempat tinggal. 2, foto selfie di depan kantor kelurahan sesuai tempat tinggal. Kenapa harus begini? Karena waktu itu total ada 100 orang penerima kan. Ini kalau mau dicek benar-benar semuanya juga nggak ada biaya apa ya. Ya tadi cost kita kan terbatas dan gimana supaya bisa scale. Lanjut. Ya ini kita minta selfie depan rumah sama selfie depan kelurahan. Habis itu dengan selfie depan rumah dan selfie depan kelurahan emang cukup gini doang. Dari mana kita bisa memverifikasi? Verifikasi kan perbandingan 2 data ya. Lanjut. Waktu itu saya jadi jago Google Street View. Jadi orang-orang kan ngasih alamat, ngasih foto. Alamat itu kan bisa dicari di Google Street View, lihat Street View-nya bener nggak titiknya sesuai. Ini kan Kelurahan Singosari. Kalau dilihat polanya back sama dengan yang itu kan. Jadi dari 100 orang yang mana 25 orang itu penerima, 75 itu kelompok kontrol, semua kita cek seperti ini. Baik untuk kelurahannya maupun untuk rumahnya. Kalau rumahnya nggak bisa dicari dari alamat, kita akan minta Sherlock dan ya data-data pendukung lain untuk memastikan bahwa dia memang domisili Jogja.
Tapi itu saja verifikasi yang kita lakukan. Asalkan dia domisili Jogja, kita nggak minta data KTP. Karena ya takutnya orang sensitif ya dengan data KTP, foto, nanti dikiranya masuk pinjol. Ya kan? Lanjut, lanjut lagi. Nah, dari 25 orang yang terpilih sebagai penerima, setelah terkonfirm, baru kita minta tolong enumerator. Jadi ada 5 orang enumerator, salah satunya, mana si Jilio? Oh itu di belakang ya, ada Kang Jilio salah satu enumerator. Didatengin, 25 itu masing-masing ditugaskan 5 orang untuk datang dan ngobrol. Jadi ada ngobrol sebelum kita mulai programnya. Jadi ada profiling yang memang lebih detail, bukan hanya sekedar isi kuesionernya aja. Cukup detail waktu itu ya, ada interview, ada kesan dari para enumerator ketika bertemu dengan calon penerima. Dan untuk memastikan lagi bahwa oh benar tinggalnya di Jogja. Lanjut. Oh, dan bahkan tanpa kita minta KTP pun ya, tetap aja ada yang mengira, mas ini beneran nggak? Jangan-jangan pinjol gitu. Karena waktu itu bener-bener ya COVID, orang susah, ada yang kena PHK dan teman-temannya. Teman-teman enumerator itu datang dikira, ada yang dikira debt collector. Kayak, gimana ceritanya gitu. Tapi bisa dipahami lah ya, kenapa waktu itu mereka antipati ya kayak, bener gak sih? Emang iya mau dikasih duit? Apalagi janjinya kan adalah dikasih duit tanpa syarat. Terlalu indah gitu kan. Dikiranya macam-macam. Lanjut. Itu sebenarnya bagian yang paling merepotkan. Begitu kita bicara penyaluran dana, gampang. Lanjut. Nggak tahu kelihatan ya. Jadi kita pakai Flip untuk tiap bulannya. Setelah semua proses verifikasi selesai, tanggal 1 mulai bulan November, kita transfer 500.000 ke 25 penerima. Waktu itu Flip tuh bisa ada transfer bulk gitu ya, bulk transfer. Jadi saya pagi-pagi habis jam-jam subuh langsung ngirim, ngelis gitu kan. 25 orang transfer, ngabarin ke semua pesertanya. Ini dia rutin dilakukan tanggal 1. Dan waktu itu secara internal kita memastikan nggak boleh lewat tanggal 1 dan nggak boleh lebih dari jam 7 jam 8. Supaya mereka tadi balik lagi, mereka bisa expect ini akan hadir di jam-jam yang konsisten, di tanggal yang konsisten. Sehingga mereka percaya bahwa ini bukan cuma omong-omong gitu. Tapi ini beneran. Oh, omon-omon ya, bukan omong-omong. Bukan omon-omon gitu. Karena balik lagi ya, bayangin waktu itu COVID, bansos, terus ada yang bilang nanti dikasih duit 500.000 per bulan. Angkanya mungkin nggak terlalu gimana-gimana ya, tapi kayak bener gitu. Kelihatan sebenarnya ya. Jadi chatnya para penerima itu tiap bulan ke bulan itu makin oke, makin hopeful gitu. Karena kelihatan bahwa ini ada terus. Lanjut, proses penelitiannya, next. Jadi ya ini sekilas harusnya bisa dibaca juga di hasil riset yang kemarin Mas Yanu share. Ada sebelum program dimulai, ada 2 bulan kemudian pengisian kuesioner, 2 bulan kemudian, 2 bulan kemudian. Jadi yang terakhir itu agak lewat sedikit dari terakhir kita transfer. Lanjut. Lalu kita waktu 7 Mei ada ya launching si hasil risetnya, launching film dokumenternya di Jogja. Waktu itu kita undang juga para penerima. Ada beberapa yang hadir ya, penerima dan mendengarkan, oh hasilnya begini, filmnya seperti ini. Ada syarat juga waktu itu di Jogja ya. Ada syarat, ada siapa lagi ya waktu itu? Mas Yanu. Ya. Yang di Jogja siapa aja mas ya waktu itu ya? Yang hadir hari ini juga, Jilio ada. Oh ya ada Bu Ade juga, Sarah. Terus juga ada. Ada beberapa yang hadir di ruangan ini ikut kemarin waktu di Jogja. Next. Beberapa ringkasan ya, jadi biar nggak lupa key insights-nya yang mau saya sampaikan dan siapa tahu berguna buat teman-teman. Jadi pastikan lingkup dan tujuan eksperimen jelas dari awal. Mau apa yang dites, mau apa yang dihipotesiskan. Dari awal tuh harus jelas supaya kita bisa bilang ini berhasil atau tidak gitu kan.
Karena memang resource-nya terbatas, waktu terbatas supaya optimal sesuai tujuan. Kedua, libatkan pihak-pihak yang potensial mulai dari perancangan. Jadi dari perancangan itu plan-nya sendiri harusnya dinamis karena ketemu organisasi siapa yang bisa bantu, orang siapa yang bisa bantu, harus mengincorporate masukan mereka juga sehingga akan program ini akan jadi milik bersama. Mungkin pernah dengar ada istilah namanya IKEA effect gitu. Jadi kalau kita menyusun furniturnya IKEA itu sendiri ada rasa sayang yang lebih terhadap si furniturnya itu, kursinya, mejanya. Jadi kalau rencananya dibangun bareng-bareng dengan para kolaborator, mereka akan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi. Kalau plannya sudah jadi, baru orang diajakin, mungkin akan tidak ada attachment dengan ide tersebut. Terus belajar sebanyak-banyaknya dari eksperimen lain di dunia. Karena dengan banyak input, banyak tahu pelajaran, kita bisa tahu elemen mana yang menarik buat kita, cara memilihnya seperti apa, operasionalisasinya seperti apa, sehingga jelas apa yang mau kita lakukan. Lebih terbentuk lah. Rancang tim kecil yang solid, jangan sendirian. Kalau sendirian itu capek, tapi timnya jangan gede-gede. Timnya kecil aja tapi solid. Ini juga orangnya nggak banyak ngurusin ini semua. Susun alur, instrumen, dan tim peneliti dengan serius. Jadi tadi ya kalau saya dan tim yang pelaksana itu kebanyakan fokus di operasional. Penelitian itu full di Mas Yanu dan teman-teman. Tapi itu memang perlu dipersiapkan berbarengan karena apa yang kita lakukan itu perlu disiapin dari awal supaya instrumen penelitiannya, alurnya, apa yang dicari itu jelas dari awal sehingga tidak udah di tengah-tengah berjalan berubah gitu. Itu jangan. Kenapa tetap harus diteliti dengan serius? Karena ya supaya valid apa yang kita lakukan ini. Siapkan proses verifikasi dan pemilihan penerima dengan matang. Tadi karena tebakan saya ke depan masalah universalitas masih akan jadi isu. Yang kita lebih bisa kejar itu adalah unconditionality. Kalau kita bicara unconditional, berarti cara mainnya kemungkinan besar masih akan melakukan pengacakan, pengundian. Nah, mekanisme pengundiannya, siapa yang eligible untuk ikut diundi itu perlu jelas sehingga ya nanti tidak dipertanyakan. Penyaluran dana adalah bagian paling gampang dan paling menyenangkan. Karena ketika habis ditransfer, enak tuh ngelihat orang, oh sudah dapat ini, oh udah berharap, oh ya makasih mas gitu, makasih Min gitu ya, makasih Min Jamsta gitu. Itu paling menyenangkan. Jadi memang sebelum itu terjadi cukup repot ya ngurusin segala macamnya, tapi yakinlah ketika terjadi proses transfernya itu semangatnya langsung balik lagi. Terus siapkan perspektif logika dan emosional, kuantitatif dan kualitatif. Kemarin kan di Stalin film yang unconditional ya. Di tim Jamesta pun juga ada film dokumenter, ada report secara saintifik gitu. Karena memang ide ini kan belum mainstream. Kita perlu yakinkan banyak orang melalui ya kepala dan hatinya gitu. Logika dan emosi. Dua-duanya harus disiapin. Jangan emosi doang, jangan logika doang. Lanjut. Eksplorasi lebih lanjut, ya kalau bisa nilainya lebih signifikan. Kalau mungkin UMK, kalau mungkin. Anggapannya orang dapat ini tuh nggak perlu kerja. Nggak harus, bukan nggak perlu ya, nggak harus kerja misal. Waktu yang lebih lama, minimal 12 bulan. Ya karena 6 bulan udah ada, 12 bulan kalau bisa setahun. Wilayah yang berbeda. Tapi kalau misalnya nanti UMK paling rendah masih Jogja-Jogja lagi ya mungkin Jogja kena lagi ya. Nggak tahu, nanti coba cari UMK lain yang lebih rendah atau nomor 2 gitu misal. Penggalangan dan kampanye yang lebih berkelanjutan. Jadi tadi ya Jamesta Istimewa itu awalnya yang 6 bulan ini tuh pilot, habis itu ada lagi. Tapi karena satu dan lain hal, jadi sustainability pendanaannya, prosesnya itu agak sulit. Nanti ketika teman-teman mempersiapkan piloting yang berikutnya, coba diutak-atik supaya lebih sustainable. Lanjut. Ya ini shout out ke beberapa organisasi pendukung ya, ada Indobik, Green Network, LSP2I, Infit, Ahmad Zaki Foundation tadi udah, kita bisa UBI Lab, KPRI, lanjut. Ini timnya ya berempat yang untuk operasionalisasi. Lanjut lagi. Dari kita bisa ada support dari Bang Timi kemarin hadir ya, ada Faiz juga. Lanjut. Tim penelitinya ada di dokumen hasil riset kalau mau dia lebih detail. Lanjut Mas Yanu, Mbak Herni, Mas
Mas Eko, terus ada Fitriana, Mbak Nana, sama Jilio juga. Mana tadi Jilio? Oh ini di depan. Lanjut. Terus ya ada Mas Sastro, Mas Sugeng yang sebagai advisory. Karena ya ini kan spiritual continuation-nya dari Kongres Jamesta itu. Lanjut. Enumerator, mana ada 5 orang di Jogja. Lanjut. Nah ini PR-nya adalah buat teman-teman, nitip walaupun kemarin udah dipresentasiin, saran saya coba benar-benar dibaca lagi risetnya yang kemarin. Karena tadi belajar yang dari luar negeri perlu, dalam negeri juga sangat perlu. Satu lagi, next. Nah ini trailer dari film dokumenternya, nanti bisa dicari linknya, boleh di play coba mas. Enggak lama, semenit setengah. Suara bisa masuk ya? Coba. Coba di reload dulu. Buka link ininya. Kenalkan, nama saya Amelia. Baik teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi sambil kita menunggu teknis ya di sini, mungkin saya mau menginformasikan juga bagi teman-teman yang mau bertanya, nanti bisa banget dicatat dulu pertanyaannya untuk Mas Sena atau mungkin untuk yang lainnya, seperti itu ya. Udah siap. Asal temanmu. Yang ini, Oit. Misalnya Oit dua nih main piano. Ketika saya punya murid-murid yang nggak bisa ketemu langsung, kita harus daring. Di musik sangat terkendala itu audio. Nah, itu juga saya sangat-sangat setuju karena seperti yang saya tahu masih banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan dana-dana tersebut untuk kebutuhannya masing-masing seperti itu. Apa hasil yang didapat akan saya pergunakan untuk memajukan pendidikan di tempat saya bekerja. Penghasilan saya yang sedikit ini saya bisa mencukupi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Kalau saya nggak bingung, karena memang kebutuhan rumah tangga itu sangat banyak. Ya, kebetulan kan juga ngurus hewan di rumah, jadi itu kan kebutuhannya lumayan banyak tuh dari makanannya, kemudian dari perintilan yang lain-lain kayak gitu. Wah, subhanallah, benar saya benar-benar bersyukur gitu. Saya beruntung di antara sekian banyak ribu orang, saya salah satu yang terpilih. Saya langsung sujud syukur gitu. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Baik, boleh tepuk tangannya teman-teman.